yang pada para jemaah untuk bisa bersiap diri karena sesi ketiga dalam Al-Quran akan kita mulai kembali. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada para jemaah baik ikhwan maupun akhwat, agar bersiap diri. Insyaallah materi terakhir yaitu materi sekilas tentang ulumul Quran yang akan dibawakan oleh pemateri Ustaz Khalil Ilham Akbar Hafizahullah Ta'ala, membahas tentang sekilas ulumul Quran. Yang kami minta para jemaah untuk bisa tetap fokus, ya bukan di luar perutnya yang menambah kesatuan mata mengantuk. Mohon tetap fokus menghadapi atau bagus ini. Mohon kesabarannya hingga waktu selesai. Para pada Ustaz, kami persilakan kepada Masyhur Ustaz. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, terlebih pada saat ini ya masih dalam keadaan turun hujan. Semoga Allah jadikan turunnya hujan ini menjadi air hujan yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ketika turun hujan, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Maka para jemaah dirahmati Allah, kali ini kita memasuki sesi yang ketiga dari kegiatan daurah ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah sekilas tentang ulumul Quran. Ya, bisa dilihat pada halaman yang ke-19. Di situ disebutkan beberapa materi saja terkait dengan ulumul Quran. Sehingga di sini yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwasannya ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran dari berbagai pembahasan. Ilmu yang mempelajari Al-Quran dari berbagai pembahasan yang sifat pembahasan tersebut adalah umum, yakni sifat pembahasannya bersifat umum. Nah, oleh karena itu nanti akan ada pembahasan tentang wahyu, kemudian disebutkan pula pembahasan tentang
ayat yang pertama kali turun, pembahasan tentang asbabun nuzul, kemudian ada makkiyah, madaniyah, penulisan dan pengumpulan Al-Quran, ada bahasan-bahasan lainnya seperti an-nasikh wal mansukh, al-qiraat, tajwid, dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi pembahasan-pembahasan tersebut di dalam disiplin ilmu ulumul Quran, ya, dijelaskan secara umum. Dijelaskan secara umum. Tentu pelajaran tentang ulumul Quran, pembahasannya sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Karena apabila kita ditanya, ya, apa kitab suci kaum muslimin, maka kita yakin menjawab Al-Quran. Bahkan di antara rukun iman adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah, yang salah satunya merupakan Al-Quran. Oleh karenanya adalah tidak sayang kalau seandainya kita sebagai seorang muslim yang kitab suci yang kita jadikan sebagai pedoman adalah Al-Quran, kemudian kita tidak mengenal Al-Quran. Sehingga pelajaran tentang ulumul Quran membahas tentang Al-Quran itu sendiri dari berbagai macam sisinya. Meskipun para ulama kemudian menuliskan kitab-kitab tertentu yang membahas bahasan-bahasan tadi yang sifatnya lebih spesifik, lebih meluas, seperti asbabun nuzul. Terkadang para ulama menuliskan kitabnya masing-masing yang berbicara khusus tentang asbabun nuzul, kemudian makkiyah, madaniyah, kemudian ilmu qiraat, tajwid dibahas sendiri-sendiri dengan lebih spesifik. 6. Kita lihat materi yang ada di halaman ke-20. Di situ jadi modul ini saya yang menyusun, ya, khususnya untuk materi ulumul Quran ini. Jadi materi ini dari awal hingga akhir pembahasan Ustaz Mahfud, Ustaz Imam, tadi saya yang susun, sehingga untuk materi ulumul Quran materinya lebih banyak dari materi-materi sesi sebelumnya. Nah, bisa dilihat para jamaah dirahmati Allah pada halaman yang ke-20, ya, di situ saya bawakan beberapa keterangan berikut dalilnya terkait dengan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Arab agar menghadirkan kitab yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menantang untuk menghadirkan 10 surat yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat lain disebutkan tantangan Allah kepada orang-orang Arab untuk menghadirkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Di antara hikmahnya adalah karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki sastra yang sangat tinggi. Di zaman turunnya Al-Quran, ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ilmu sastra begitu dimuliakan, bahkan orang yang memiliki kepiawaian dalam bersyair, dalam mengungkap kalimat atau mengungkap kata, maka dengan kepiawaiannya itu dia bisa
memperoleh penghasilan, bisa mendapatkan penghasilan, ya. Seperti orang-orang yang pandai bersyair, terkadang ada yang datang kepada raja-raja dengan kepandaiannya bersyair, dia puji raja-raja tersebut, lalu kemudian dia diberi hadiah. Nah, dalam beberapa ayat yang saya bawakan di sini ada 5 ayat. Pertama dalam surat At-Tur, Allah berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'an jika mereka orang-orang yang benar. Kemudian dalam surat Al-Isra, "Qul la in jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kemudian dalam surat Hud ayat 13, Allah berfirman, "Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Bahkan mereka mengatakan, dia, yakni Nabi Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu. Ini tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di antara tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah bahwasanya beliau ini dikatakan sebagai syair, bahkan syairum majnun, penyair yang gila. Sehingga dalam surat As-Saffat Allah pernah yakni memerintahkan Nabi untuk mengajak mereka mengatakan la ilaha illallah. Tapi apa kemudian jawaban mereka? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi penyair yang gila ini? Ya. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Karena jika seandainya Al-Quran ini benar-benar hanya perkataan Nabi, murni perkataan Nabi, bukan perkataan Allah, ya, tentu mereka sanggup untuk menghadirkan dengan yang semisal. Tapi hal itu tidak pernah bisa terjadi. Kemudian bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan juga dalam surat Yunus ayat ke-38. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin dari bangsa Arab yang ketika itu memang mereka memiliki ilmu sastra yang tinggi. Menantang mereka, kalau memang Al-Qur'an ini murni perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, ya, coba hadirkan, ya, 10 surat atau 1 surat saja seperti yang disebutkan dalam surat Yunus pada ayat ke-38. Ini keutamaan yang pertama, Al-Quran, keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang pasti akan memeliharanya, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maka di sini para jamaah dirahmati Allah, di antara para ulama ada yang menjelaskan kedalaman makna ayat ini jika ditinjau dari ilmu bahasanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna. Inna adalah harfut taukid, ya, inna sesungguhnya kami. Kemudian dihadirkan dhamir nahnu, kami. Nazzalna dzikra, menurunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Qur'an lahafizun, benar-benar menjaganya. Artinya ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga Al-Qur'an. Allah benar-benar akan menjaga Al-Qur'an. Dan nyata janji Allah
tidak ada satupun dari kitab-kitab yang Allah turunkan, atau bahkan mungkin tidak ada satupun dari kitab-kitab yang lainnya, bahkan dari kitab yang lainnya yang terjaga keasliannya. Hanya Al-Quran saja. Sampai hari ini bukan hanya ribuan, bahkan jutaan kaum muslimin yang mereka dengan izin Allah sanggup untuk menghafalkan Al-Quran di dada-dada mereka. Ini bukti akan janji Allah dalam menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran terjaga dari perubahan. Ketika ada orang di luar Islam mencoba untuk merubah satu huruf pun dari Al-Quran, maka banyak lisan-lisan kaum muslimin yang akan memberikan pembelaannya, karena Al-Quran mereka hafalkan di dada-dada mereka. Keutamaan yang ketiga, membaca Al-Quran bernilai ibadah atas setiap hurufnya. Atas setiap hurufnya. Sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian keutamaan yang keempat, Al-Quran mudah dihafal dan banyak yang telah menghafalnya. Dan ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qamar ayat 17, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, di sini para ulama sebagiannya menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Yang kelima, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ini di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Kalau kitab Taurat, Injil, ya, maka sudah menjadi ketentuan Allah, terjadi perubahan pada kitab-kitab tersebut, ya, sudah menjadi ketentuan Allah, dan yang merubah orang-orangnya sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang Nasrani sendiri. Allah berfirman, "Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi." Yani ahlul kitab mereka biasa merubah Al-Quran dari tempatnya. Yani merubah kitab mereka dari tempatnya. Adapun Al-Quran, maka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Kemudian di halaman berikutnya para jamaah, di situ ada pengertian Al-Quran. Ya, pengertian pertama disebutkan secara bahasa, lughatan. Arti Al-Quran itu adalah ad-dhammu wal jam'u wal matluwu, bacaan atau kumpulan. Al-matluwu, seperti Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Ini apabila kami bacakan ayat Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya. Fattabi' qur'anah. Qur'anah di sini lughatan, yakni ikutilah bacaannya. Kemudian arti secara bahasa lainnya adalah kumpulan, ad-dhammu. Sehingga terkadang kita mendengar satu syubhat yang dilontarkan, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ketika mengumpulkan Al-Quran adalah perbuatan bid'ah.
Maka setidaknya kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, mereka adalah khulafaur rasyidin, di mana ketika mereka mengumpulkan Al-Quran juga tidak ada dari para sahabat yang lain mengingkari apa yang mereka lakukan. Mereka khulafaur rasyidin yang Nabi mengatakan tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Itu yang pertama, mereka khulafaur rasyidin. Yang kedua, para sahabat tidak ada yang mengingkari apa yang mereka lakukan, sehingga ini merupakan ijma para sahabat. Dan yang ketiga, kita melihat makna Al-Quran dari sisi bahasa. Arti Al-Quran adalah ad-dhammu, kumpulan, atau al-jam'u, mengumpulkan. Sehingga ketika Abu Bakar dan Utsman khususnya mengumpulkan mushaf menjadi satu mushaf, ya, tidak bisa dikatakan apa yang mereka, atau cahaya yang terang benderang, cahaya yang terang benderang. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Al-Quran sebagai pelajaran, penawar petunjuk dan rahmat bagi seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Sifat yang ketiga, Al-Quran pembawa berkah. Sifat yang keempat, Al-Quran sebagai kabar gembira dan peringatan. Dan yang kelima, Al-Quran memiliki kemuliaan yang tinggi. Dalilnya bisa dibaca masing-masing. Nah, dan juga banyak sifat-sifat Al-Quran yang lainnya yang memang sama sekali Al-Quran itu tidak memiliki celah, cacat, dan kekurangan sedikit pun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, banyaknya sifat-sifat Al-Quran menunjukkan akan keagungan, keberkahan, serta pengaruh baik yang dimiliki oleh Al-Quran. Nah, kemudian pembahasan berikutnya para jamaah, yaitu tentang wahyu. Nah, di sini secara umum nanti insya Allah kita akan mengetahui bagaimana wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, dengan kita mengetahui bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita akan merasakan betapa beratnya perjuangan beliau dalam menerima wahyu dari Allah. Ya, kita lihat keterangan yang disampaikan. Datangnya wahyu kepada Nabi, kepada para nabi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, tanpa melalui perantara, di mana cara tersebut terjadi dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naumi." Mimpi yang pertama kali atau wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam mimpi baik beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Di mana tidaklah beliau melihat mimpi kecuali datangnya seperti cahaya di waktu subuh. Para ulama seperti Ibnu Hajar menjelaskan bahwa, ya, mimpi atau wahyu pertama tersebut itu sebagai permulaan dan persiapan
bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu dalam keadaan terjaga. Untuk menerima wahyu dalam keadaan terjaga. Dan Rasulullah tidaklah menerima wahyu Al-Quran dalam keadaan ini. yakni wahyu itu kan ada dua. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah ada dua, imma Al-Quran atau selain Al-Quran. Sehingga jika disampaikan kepada Nabi berarti ya itu hadis, disampaikan oleh Nabi berarti hadis. Kalau disampaikan oleh Nabi dan beliau tidak mengatakan bahwa yang beliau sampaikan adalah ayat Al-Quran, berarti itu hadis. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang keluar dari lisan beliau merupakan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Yani Rasulullah tidak menerima wahyu Al-Quran dalam keadaan tertidur, yakni melalui mimpi beliau, tidak. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung dengan tanpa terlihat, yakni Allah tanpa terlihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tapi Nabi Musa tidak dalam keadaan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan dalil dari surat Asy-Syura ayat ke-51, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha." Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril yang memang tugas beliau adalah menyampaikan wahyu. Terjadi dalam keadaan dua berikut. Malaikat yang pertama, malaikat datang seperti bunyi lonceng, dan ini keadaan yang paling berat untuk beliau rasakan. Yang kedua, malaikat datang dalam wujud manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya." Terkadang wahyu itu turun seperti bunyi lonceng, dan itu merupakan keadaan yang paling berat untuk aku rasakan, kata Rasulullah. Wa ahyanan, ya bisa dibaca dalam hadis tersebut, yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Terkadang seorang malaikat datang kepadaku dalam wujud manusia sehingga dia menyampaikan wahyu kepadaku dan aku paham dengan apa yang dia ucapkan. Nah ini, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril datang dengan salah satu dari dua keadaan. Datang seperti dengan apa? Datang dengan bunyi seperti bunyi lonceng. Kemudian yang kedua, datang dalam wujud manusia. Kemudian pada halaman ke-26 para jamaah, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayat yang pertama kali turun secara mutlak adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Di mana turunnya ayat ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang begitu panjang, dan saya bawakan di sini ya hadis beserta terjemahannya agar bisa dibaca para jamaah, karena besar faidah yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut. Ya. Saya bacakan terjemahannya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri yang dikenal dengan at-tahannus. At-tahannus. Wa kana yahlu bi ghari Hira'in. Lalu kemudian beliau menyendiri di gua Hira, fayatahannatsu fih. Beliau beribadah, wa huwa at-ta'abbud al-layali dzawatil adad. Beliau beribadah di gua Hira tersebut selama beberapa malam, menyendiri tanpa ada teman. Qabla an yanzi'a ila ahli, dan itu beliau lakukan sebelum pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, untuk melakukan itu beliau membawa bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Yani beliau di situ diceritakan bahwa untuk bertahanus di gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bekal. Karena beliau di gua Hira beribadah selama beberapa malam. Faja'ahul malak, sehingga satu ketika datanglah seorang malaikat. Faqala iqra. Lalu kemudian malaikat tersebut mengatakan, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa akhadhani fa ghattani. Akhirnya malaikat tersebut memelukku erat-erat, hatta balagha minni al-jahdah. Ya, sampai apa? Sampai beliau merasa gelagapan dengan pelukan erat malaikat tersebut. Tsumma arsalani faqala iqra. Kemudian malaikat tersebut melepaskanku, lalu mengatakan lagi, bacalah. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah. Kemudian malaikat tersebut mendekapku lagi sampai 3 kali. Baru kemudian malaikat tersebut membimbing, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dan itu merupakan 5 ayat dari surat Al-Alaq yang pertama kali diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para jamaah dirahmati Allah, bisa kita ketahui bagaimana beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan ini, di mana malaikat Jibril sampai memeluk beliau, memeluk erat beliau. Ya. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu beliau peroleh dengan cara yang tidak mudah. Sehingga saat kita berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka tentu kita siap untuk berjuang dalam menghafalkan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh perjuangan dalam menerima wahyu Al-Quran. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Maka kemudian Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Kemudian menemui Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni fazammaluh. Kemudian Nabi mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian
Nabi pun diselimuti. Hatta dzahaba anhu ar-raw, sampai kemudian Nabi tidak lagi merasa takut. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Nabi pun bercerita tentang peristiwa yang beliau alami kepada Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir keburukan menimpa diriku. Faqalat Khadijah, kemudian Khadijah pun menjawab, kalla wallah, demi Allah sekali-kali tidak, ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, dan di sini terjemahannya kurang ya. Membantu, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif, membantu orang miskin, kemudian membantu orang yang kesusahan, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau juga menolong orang-orang untuk memperoleh haknya. Lalu kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui sepupunya, yakni sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Di mana Waraqah bin Naufal ini beliau adalah seorang Nasrani yang taat, seorang Nasrani yang taat, yang mengikuti agamanya Nabi Isa. Wa kana yaktub al-kitab al-Ibrani, beliau juga biasa menuliskan Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhun kabiran, ini tidak saya baca semua ya, tapi saya coba membawakan kisahnya secara utuh untuk diambil pelajarannya. Wa kana syaikhun kabiran qad amiya, ketika itu Waraqah bin Naufal sudah berusia lanjut, bahkan beliau sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, ya ibna ammi isma' min ibni akhik, wahai sepupuku, coba dengarkan saudaramu ini. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi, ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang sudah engkau alami, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, faqala lahu Waraqah hadzal namus. Nabi kemudian menceritakan peristiwa yang beliau alami di Gua Hira. Mendengar kisah Nabi, mendengar penuturan Nabi, Waraqah bin Naufal mengatakan hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ia adalah namus. Namus itu artinya pembawa rahasia besar. Dia adalah namus yang Allah turunkan juga kepada Nabi Musa, pembawa rahasia besar. Yang dimaksud oleh Waraqah adalah malaikat Jibril. Hadzal namus, dia adalah namus. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Di mana arti an-namus adalah pembawa rahasia besar yang Allah turunkan juga kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Duhai kiranya aku masih kuat ya, kiranya aku masih hidup saat kaummu mengusirmu. Nah, ini merupakan wanti-wanti yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi ya, karena Waraqah bin Naufal memahami bahwa ini merupakan wahyu, sehingga beliau akan diangkat oleh Allah menjadi nabi terakhir. Karena orang-orang yang mengikuti Injil dengan baik pasti mendapati di dalam kitabnya akan muncul nabi terakhir. Nah, sehingga Waraqah bin Naufal berpesan kepada Nabi bahwasannya beliau akan mendapati pertentangan-pertentangan dari kaumnya. Sampai Waraqah bin Naufal mengatakan demikian, sekiranya aku masih muda dan masih hidup saat kamu diusir oleh kaummu. Lalu Nabi mengatakan, awahum mukhrijiyya, apa benar
awa mukhrijiyya, apa benar mereka akan mengusirku? Lalu Waraqah bin Naufal menjawab, qala na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Waraqah bin Naufal mengatakan, iya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan dia dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzara. Sekiranya aku mendapati harimu, yakni sekiranya aku mendapati saat engkau berdakwah, aku pasti akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Ini menunjukkan bahwasannya Waraqah bin Naufal pertama ingin sekali mendapati Rasulullah berdakwah. Yang kedua, Waraqah bin Naufal sebagai orang yang taat, beliau sampai bertekad, beliau siap untuk berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu." Lalu kemudian Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah atau masa kekosongan wahyu. Yakni tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal. Lalu kemudian terjadilah masa fatrah, yakni masa kekosongan wahyu. Yakni setelah itu Nabi tidak menerima wahyu untuk beberapa lama. Kemudian setelah itu turunlah wahyu. Setelah lama dari wahyu yang pertama, turunlah wahyu, yaitu surat Al-Muddathir secara keseluruhan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau mengatakan dan ketika itu beliau menceritakan tentang masa kekosongan wahyu. Rasulullah mengatakan, "Baina amshi id sami'tu sautan minas sama." Ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ternyata ada seorang malaikat, atau ternyata ada malaikat yang dulu mendatangiku di Gua Hira dalam keadaan duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Nah, ini yang melihat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faru'ibtu minhu, aku pun takut. Faraja'tu, akhirnya aku pulang lagi. Fakultu zammiluni zammiluni. Kemudian aku berkata kepada keluargaku, selimuti aku, selimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan surat Al-Muddathir. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Sejak peristiwa itu, maka kemudian wahyu turun secara terus menerus. Berarti dari apa yang disebutkan dalam dua hadis ini, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima, di mana wahyu tersebut turun ketika beliau sedang bertahannuts di Gua Hira, yakni beribadah di Gua Hira, dan Nabi mendapatkan wahyu tersebut dalam keadaan yang mencegam untuk beliau rasakan. Lalu kemudian setelah itu terjadi masa kekosongan wahyu yang dikenal dengan masa fatrah. Setelah beberapa lama barulah turun surat Al-Muddathir. Nah, setelah turunnya surat Al-Muddathir, baru wahyu yang turun kepada Rasulullah turun secara berkesinambungan. Kemudian
pembahasan berikutnya halaman 29, asbabun nuzul, tentang asbabun nuzul. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ibtidai. Ibtidai artinya ayat-ayat yang turun tanpa adanya sebab. Dan ini lebih banyak. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan turun kepada beliau tanpa sebab. Ya contohnya surat Al-Asr dan ayat-ayat yang lainnya banyak. Yang kedua sababiyun, jenis ayat yang kedua sababiyun, yaitu ayat yang turun dengan adanya sebab, di mana asbabun nuzul terdiri dari dua macam. Ya, sebab turunnya ayat terdiri dari dua macam. Sebab yang pertama adalah sebab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat. Contoh yang pertama surat Al-Baqarah ayat 222. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Orang-orang Yahudi, jika salah seorang wanita mereka mengalami haid, lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, mereka tidak mau berinteraksi dengan wanita haid tersebut di dalam rumah mereka. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kebiasaan orang-orang Yahudi ini, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kebiasaan tersebut. Fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222 ini sampai akhir ayat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja terhadap wanita haid kecuali nikah. Nikah yang dimaksud di sini adalah kecuali mencampurinya. Nah, orang-orang Yahudi sebelumnya ya mereka tidak berinteraksi dengan istri-istri mereka saat istri mereka haid. Maka kemudian kebiasaan mereka ini ditanyakan oleh para sahabat. Nah, setelah para sahabat bertanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Nah, ini contoh yang pertama. Turunnya surat Al-Baqarah ayat 222 karena pertanyaan para sahabat yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua surat Al-Isra, yakni orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ruh. Rasulullah awalnya tidak menjawab, diam saja beliau. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Kemudian yang kedua, sebab turunnya wahyu yang kedua adalah sebab adanya sebuah peristiwa yang terjadi. Lalu Allah turunkan ayat untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Jadi ada sebuah peristiwa yang terjadi, lalu kemudian Allah menurunkan ayat karena peristiwa yang terjadi itu. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan.
Penduduk Madinah ini merupakan orang-orang yang paling buruk dalam melakukan takaran. Fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin, sehingga Allah menurunkan ayat pertama dari surat Al-Mutaffifin, yaitu wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Maka setelah turun ayat tersebut, fa ahsanul kaila ba'da dzalik, setelah turun ayat tersebut, ya, orang-orang Madinah pun akhirnya membaikkan takaran. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, turunnya surat Ad-Duha. Ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan sakitnya, yakni mengeluh sakit. Falam yakum lailat, di Abu Lahab. Jadi Ummu Jamilah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, Ummu Jamilah mendatangi Rasulullah, kemudian menghina Rasulullah karena malaikat Jibril tidak mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu, ya, sehingga Ummu Jamilah sampai mengatakan, aku berharap setanmu meninggalkanmu karena 2-3 hari ini dia tidak datang. Ummu Jamilah istri Abu Lahab, ya, yang merupakan wanita durhaka kepada Allah, sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab. Contoh yang ketiga, turunnya surat Ad-Duha, ayat yang ketiga. Nah, di sini nanti para jamaah bisa kita ambil kesimpulan seperti yang memang telah diterangkan oleh para ulama, bahwa terkadang ada satu ayat yang turun dengan dua sebab, dan sebaliknya. Insyaallah keterangan tersebut juga saya sampaikan di halaman yang ke-32. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Jundub Al-Bajali, qalat imra'atun, ada seorang wanita yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ura sahibaka illa abta'aka, fanazalat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wanita tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya sahabatmu telat mendatangimu, sehingga Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, pada contoh yang kedua tadi, yang berkata itu adalah Ummu Jamilah. Tujuannya adalah untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada contoh yang ketiga, yang berkata kepada Nabi adalah Khadijah, istri Rasulullah. Oleh karena itu ketika Ummu Jamilah memanggil Nabi, dia langsung memanggil dengan nama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Adapun istri beliau Khadijah memanggil dengan gelar beliau, ya Rasulullah. Nah, ini dua ayat
yang berarti turun dua kali. Turun ketika Ummu Jamilah mengatakan kalimat yang tidak baik kepada Nabi, dan turun yang kedua ketika istri beliau Khadijah mengatakan, atau ini sebagai bentuk apa? Ta'assufan wa tawajjuan, yakni bentuk simpati ketika Khadijah bersimpati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Jamilah mengatakan untuk menghina Nabi, ya. Adapun Khadijah mengatakan demikian untuk bersimpati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, terdapat penjelasan bahwa Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu perkara, terkadang beliau tidak menjawab secara langsung sampai wahyu turun. Karena memang yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Contohnya ayat tentang haid dan ayat tentang ruh, seperti yang telah diterangkan di hadis tadi, hadis yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa yang tersembunyi dari pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wahyu turun untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Di sini ada kalimat yang kurang, ada kata yang kurang, lalu wahyu turun untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Contohnya surat Al-Munafiqun, ya. Disebutkan dalam surat Al-Munafiqun bahwa Zaid bin Arqam pernah mendengarkan Abdullah bin Ubay mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu min hawlih. Ya, Zaid bin Arqam pernah mendengar Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafik di kota Madinah. Abdullah bin Ubay mengatakan kepada orang-orang, jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi, supaya mereka pergi dari beliau. Wala irraja'na min indihi la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Dan kalau seandainya kita pulang, ya, kita pulang dari perang, kita akan, yakni orang yang kuat akan mengeluarkan, akan mengusir orang yang lemah. Fadzakartu dzalika li ammi aw li Umar fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani fahaddatsuhu fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay wa ashabi. Yani setelah itu, ya, setelah Zaid bin Arqam mendengar penuturan Abdullah bin Ubay, maka Zaid bin Arqam mengadukan penuturan tersebut kepada Umar. Lalu Umar mengatakannya kepada Nabi, menceritakannya kepada Nabi. Akhirnya Zaid dipanggil. Zaid dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu dikonfirmasi oleh Rasulullah, apa benar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan demikian? Benar. Lalu Rasulullah mengirim seseorang. Rasulullah mengirim seseorang kepada Abdullah bin Ubay bersama kawan-kawannya. Kemudian ditanya Abdullah bin Ubay, apakah benar apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam? Ya ini dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, Abdullah bin Ubay menolak aduan tersebut dan bersumpah bahwasannya dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Maka Zaid bin Arqam merasa begitu sedih karena merasa tidak dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kemudian setelah peristiwa itu Allah menurunkan surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Lalu kemudian Nabi minta untuk dipanggilkan Zaid. Setelah itu Nabi mengatakan kepada Zaid, innallaha qad shaddaqaka ya Zaid. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkan apa yang engkau sampaikan tadi, yakni dengan turunnya surat Al-Munafiqun.
Maka dari peristiwa ini ya menunjukkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar para sahabat Nabi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui terjadinya peristiwa itu, ya. Lalu kemudian bahkan Rasulullah sampai seakan-akan menilai yang sebaliknya. Lalu kemudian Allah turunkan ayat untuk membenarkan atau membela Zaid bin Arqam, membela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, faedah yang kedua, terdapat penjelasan akan perhatian Allah terhadap Rasulnya. Dengan kita mempelajari asbabun nuzul, maka kita bisa mengetahui bahwa Allah begitu perhatian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akan faedah ini adalah tentang pembelaan Allah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa haditsul ifki. Peristiwa haditsul ifki di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh kaum munafikin di kota Madinah bahwa beliau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yakni dituduh melakukan zina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an untuk memberikan pembelaan kepada Aisyah, yaitu surat An-Nur, surat An-Nur. Faedah yang ketiga, terdapat penjelasan akan perhatian Allah terhadap hamba-hambanya dengan menghilangkan atau memberikan jalan keluar atas kesulitan yang mereka alami. Nah, di sini faedah yang ketiga, dengan kita mempelajari asbabun nuzul, maka kita akan tahu bahwa Allah begitu perhatian kepada hamba-hambanya, sehingga ya syariat bertayamum itu bermula dari peristiwa para sahabat mencari kalungnya Aisyah yang hilang, di mana ketika itu mereka juga dalam keadaan tidak memiliki air. Bisa dibaca dalam hadis yang dibawakan di situ. Saya bacakan secara makna saja, ya, saya terangkan secara makna. Ini para sahabat ketika itu mencari kalungnya Aisyah, mencari kalungnya Aisyah. Sementara ketika itu juga para sahabat tidak memiliki air, tidak memiliki air, dan mereka merasa kesulitan untuk berwudu, sampai mereka mengadu kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Mereka mengadu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan Aisyah? Dia bermukim bersama Rasulullah dan manusia tanpa adanya air. Jadi kami akhirnya mencari kalung yang tidak ditemukan itu. Akhirnya Abu Bakar menegur Aisyah, ya, menegur Aisyah. Dan Rasulullah ketika terbangun di pagi hari, beliau melihat bahwasanya para sahabat tidak memiliki air untuk digunakan bersuci. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana di situ ada anjuran untuk bertayamum. Kemudian faedah yang keempat, dengan kita memahami asbabun nuzul dapat memahami ayat secara benar. Nah, di situ disebutkan contohnya. Ya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima." Barang siapa yang melakukan haji atau umroh, maka tidak mengapa bagi orang tersebut untuk melaksanakan sa'i. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 158 ini Allah katakan fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Boleh melakukan sa'i ketika haji dan umroh. Seakan-akan demikian.
Karena dalam ilmu usul fikih di antara sighah untuk hukum mubah adalah kata-kata fala junaha alaihi, tidak berdosa. Sehingga kalau kita tidak melihat sebab turunnya ayat yang mulia ini, maka kita akan memahami bahwa sa'i dalam ibadah haji atau ibadah umroh hukumnya adalah mubah. Tapi apakah benar-benar mubah? Tentu tidak. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, arti fala junaha yang nantinya akan menjelaskan arti fala junaha alaihi. Dari Asim bin Sulaiman berkata, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang sa'i dari Safa ke Marwah. Lalu kemudian Anas bin Malik menjawab, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami menganggap sa'i antara Safa dan Marwah adalah perkara jahiliyah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Ketika Islam datang, kami pun tidak mengerjakan sa'i. Ketika umroh dan haji kami tidak mengerjakan sa'i. Lalu kemudian Allah turunkan fa anzalallahu ta'ala innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah. Siapa yang berhaji atau umroh tidak mengapa baginya melakukan sa'i. Nah, tidak mengapa di sini bukan kemudian hukumnya mubah. Fala junaha di sini artinya ya bahwasannya apa yang mereka lakukan walaupun itu pada masa jahiliyah juga tidak mengapa dilakukan ketika Islam sudah datang. Artinya sa'i adalah bagian dari ibadah haji dan umroh. Nah, baik. Kemudian hal lainnya tentang asbabun nuzul. Yang pertama, terkadang ada suatu ayat yang turun karena dua sebab, seperti ayat tentang sa'i. Yang kedua, sebagaimana ada juga suatu peristiwa yang diturunkan lebih dari satu ayat. Satu peristiwa, ayat yang turun lebih dari satu. Seperti peristiwa wafatnya Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika itu Rasulullah ingin pamannya mengucapkan la ilaha illallah sebelum beliau wafat. Lalu kemudian tidak berhasil. Wafat dalam keadaan di luar Islam, dalam keadaan musyrik. Lalu kemudian Rasulullah berkeinginan untuk memohonkan ampun bagi paman beliau. Akan tapi Allah turunkan At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, ya. Dan juga turun surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kemudian poin yang ketiga, ketika ayat turun, maka tidak selalu ayat yang turun ini satu ayat secara sempurna. Bahkan terkadang ada sepenggal ayat yang turun. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 187 yang tadi dijelaskan Ustaz Imam. Turun hanya minal fajri. Nah, disebutkan dalam hadis itu, ya, ketika turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, ya, maka
para sahabat mengikatkan benang putih dan benang hitam di kaki mereka. Jadi di sini di waktu malam di bulan Ramadan boleh kaum muslimin untuk makan. Sampai kapan? Sampai waktu fajar tiba. Nah, tapi para sahabat ketika membaca ayat ini, mereka memahami di malam hari di bulan Ramadan boleh makan. Sampai apa? Sampai benang hitam dan benang putih itu bisa terlihat dengan jelas perbedaannya. Akhirnya apa? Akhirnya di antara mereka di malam hari mereka makan dan mereka mengikat kaki mereka dengan benang hitam dan benang putih. Mereka terus makan sahur sampai apa? Sampai mereka bisa dengan jelas membedakan benang putih dan benang hitam yang diikat di kaki mereka. Akhirnya Allah turunkan ayat minal fajri. Yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih adalah waktu fajar. Baik para jamaah, karena waktu terbatas ya, saya baca secara ringkas saja. Turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dengan dua tahapan. Yang pertama, turun secara keseluruhan sekaligus, yang itu terjadinya di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dalilnya bisa dibaca. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dalilnya juga bisa dibaca. Kemudian hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama untuk meneguhkan hati Rasulullah, halaman 37. Untuk meneguhkan hati Rasulullah, karena beliau biasa mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Yang kedua agar mudah dihafal. Yang ketiga bertahap dalam pemberlakuan sebuah syariat hingga tuntas, seperti pada pengharaman khomer. Awalnya khomer ya, larangannya tidak begitu tegas ya, tidak begitu tegas. Kemudian setelah itu turun surat An-Nisa, orang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat. Baru yang ketiga turun surat Al-Maidah, dan disitu tegas dilarang untuk meminum khamar. Kemudian halaman 39 ada pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Surat-surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Adapun surat Madaniyah, surat-surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, di situ para jamaah pada halaman 40 ada ketentuan surat Makkiyah, ada ketentuan surat Madaniyah, ada keistimewaan masing-masing dari dua jenis surat tersebut. Ya. Nah, sehingga ini perlu untuk menjadi wawasan bagi kita bersama, ya, khususnya bagi kita yang berkesibukan menghafalkan Al-Quran. Kemudian bahasan terakhir adalah tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini biasa dikenal dengan Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan terjadi dalam 3 masa. Yang pertama di masa Rasulullah, di mana ketika itu Al-Quran ditulis di media-media yang sangat terbatas. Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di kulit hewan, batu, potongan tulang. Dan di antara para sahabat yang menuliskan Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab,
Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian masa yang kedua, masa Khalifah Abu Bakar tahun 12 Hijriah, di mana sebab Al-Quran dikumpulkan ketika itu adalah karena banyaknya para qori yang gugur. Adapun pada masa Rasulullah, kebanyakan para sahabat menghafalkan Al-Quran, dan media penulisan pun juga saat itu masih sangat terbatas. Nah, di masa yang kedua ini, masa Abu Bakar, setelah terjadi perang Yamamah, ada 70 qori dari para sahabat yang gugur, sehingga Umar ibn Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran, yakni agar menuliskan Al-Quran di lembaran-lembaran, sampai kemudian keduanya mendatangi Zaid, lalu kemudian meminta Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran di lembaran-lembaran bersama 3 sahabat yang lainnya dari kalangan orang Quraisy. 3 sahabat lainnya dari kalangan orang Quraisy, yaitu seperti disebutkan dalam itu nanti di masa Utsman. Jadi di situ Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran di lembaran-lembaran. Nah, disebutkan ya dalam hadis, dan saya tuliskan juga terjemahannya di situ. Kemudian masa yang ketiga adalah masa Khalifah Utsman bin Affan di tahun 25 Hijriah. Nah, di masa Utsman bin Affan ini ya, Al-Quran dikumpulkan. Sebabnya adalah maksudnya dikumpulkan di sini, dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebabnya adalah dikhawatirkannya fitnah karena banyaknya lembaran-lembaran mushaf yang mengakibatkan berbedanya bacaan-bacaan Al-Quran saat itu. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, saya bacakan terjemahannya di halaman 43, bahwa Hudzaifah ibnul Yaman mendatangi Utsman bin Affan. Saat itu beliau baru saja bersama penduduk Syam dan Irak memerangi dan menaklukkan kota Armenia dan Azerbaijan. Maka Hudzaifah ibnul Yaman mendengar bacaan Al-Quran orang-orang ketika itu, dan beliau langsung khawatir karena Al-Quran dibaca dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Sadarilah kaum ini, umat ini, sebelum mereka berselisih pada Al-Quran seperti perselisihan Yahudi dan Nasrani." Maka Utsman mengutus seseorang yang berkata kepada Hafsah, "Kirimkanlah lembaran-lembaran Al-Quran kepada kami agar kami salin ke dalam mushaf-mushaf, lalu kami akan mengembalikannya lagi kepadamu." Maka Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibnul Harith bin Hisham. Lalu mereka pun menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf, ya. Dan Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit pada sedikit pun dari Al-Quran, maka tulislah Al-Quran dengan lisan orang Quraisy, karena sesungguhnya Al-Quran turun dengan lisan mereka." Lalu mereka pun melakukan perintah tersebut, hingga setelah mereka menyalin lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam mushaf, Utsman pun mengembalikannya, yakni mengembalikan lembaran-lembaran tersebut kepada Hafsah.
dan mengirimkan sebuah salinan mushaf ke setiap penjuru. Dan Utsman memerintahkan agar setiap lembaran dan mushaf Al-Quran yang lainnya untuk dibakar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya, Hudzaifah ibnul Yaman melihat kaum muslimin ketika membaca Al-Quran itu membaca dengan cara mereka sendiri-sendiri, ya, sehingga Hudzaifah melihat ini tidak baik jika dibiarkan. Ini akibat Al-Quran masih dalam bentuk lembaran-lembaran di media-media yang masih sangat terbatas. Akhirnya Hudzaifah meminta kepada Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf sampai hari ini, sehingga kita bisa merasakan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Nah, para jamaah dirahmati Allah, karena habis sudah waktu yang disediakan oleh panitia, sehingga keterangan-keterangan yang barangkali belum tersampaikan barangkali bisa dibaca sendiri agar bisa menambah wawasan kita tentang sebagian ulumul Quran. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Cukup. Naam. Ya, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kita bersahabat kurang lebih hingga 5 menit ke depan sesuai dengan rencana 14.30 bahwa ini selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan jika seandainya ada pertanyaan terkait dengan keterangan yang disampaikan tadi, dan jika tidak ada maka kita cukupkan. Ya, sebagai pembuka pertanyaan, ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana hukumnya lembaran mushaf yang tercecer, Ustaz? Apakah boleh dibakar atau disimpan? Bagaimana sebaiknya menurut dalil? Baik. Nah, barakallahu fikum. Iya. Pertama, sebagai nasihat, hendaknya kita berusaha mengagungkan Al-Quran, sehingga ketika kita mendapati robekan-robekan mushaf, paling tidak hendaknya kita letakkan di tempat yang mulia. Hendaknya kita letakkan di tempat yang mulia. Jangan membiarkan robekan-robekan mushaf itu berceceran di sembarang tempat. Karena kalau kita membiarkan, itu sama artinya kita kurang ta'zim, kurang mengagungi Al-Quran. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan robekan mushaf tersebut? Ya, kita boleh membakarnya sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan agar setiap lembaran dan mushaf Al-Quran yang ada, ya, pada zamannya dibakar, dan mereka, yakni dan kaum muslimin, diperintahkan untuk merujuk kepada mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Ya, untuk membaca Al-Quran mereka diperintahkan untuk merujuk kepada mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Nah, baik, cukup Ahmad? Baik, sekian dari saya. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada para jamaah karena bersedia untuk mengikuti kegiatan ini dari sesi pertama sampai sesi yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,